Halo sahamania, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Dari judul videonya kita sudah tahu juara pertamanya adalah MBMA, salah satu pemain baterai terbesar di dunia, lalu diikuti dengan pemain properti aman, lalu terakhir yang bergerak di bidang pembuatan pupuk, yakni adalah NPGF. Kita akan bahas satu persatu, dimulai seperti biasa dari yang terbawah terlebih dahulu, yakni adalah Nusa Palapa Gemilang Tbk dengan kode emiten NPGF atau kita panggil aja NPGF. Kita mulai dari profil mereka di sebelah sini. Di beritanya sih kebanyakan tentang berita tentang terlilit hutang. Jadi mereka menjual aset mereka 275 M. Itu cukup gede karena market cap mereka aja cuma sekitar 191 M. Jadi mereka menjual aset mereka demi bisa bayar hutang. Ya, banyak sekali berita tentang jual aset di sini. Yap, hampir 90% ya. Kita langsung lanjut ke profil mereka. Kenapa mereka sampai harus jual aset mereka? Apakah operasi mereka sangat tidak profitable? Jadi mereka ini tumbuh dan berkembang sangat membanggakan sebagai produsen pupuk NPK non subsidi dan berbagai jenis pupuk lainnya sejak didirikan pada tahun 2001. Pupuk itu sangat dibutuhkan teman-teman, untuk pangan, untuk padi, bahkan untuk kayak pakan ternak itu kan juga perlu pupuk ya. Jadi harusnya prospeknya cerah, tapi kayaknya mungkin karena bahan baku yang naik, akhirnya mereka harus menjual dengan margin yang agak tipis dan akhirnya mereka rugi ya. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Posisi publik aman 20%, lalu ada Atmaja Makmur Gemilang memegang 56%. Beritanya sih nggak ada ya, jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangan mereka. Ini yang menarik nih, NPGF udah update sampai kuartal kedua ya. Langsung aja kita download di financial statement atau di ini kali ya, FS. Oke, kita bandingkan dengan yang ada di bisnis. Cashnya sih nggak bagus ya. Cashnya di sini 1 M doang, sedangkan hutang jangka pendek 30 M. Jadi cashnya itu sangat tipis sekali ya. Tapi mereka memiliki aset yang cukup besar di sini. Asetnya paling gede itu di aset tetap ya, 91 M. Itu pun bisa sampai melunasi hutang-hutangnya. Untuk operating profit margin masih rugi ya. Berarti operatingnya sangat tidak bagus. Bisa kita lihat di sini penjualannya 8 M tapi beban pokoknya 27 M. Wow, ini sih udah keterlaluan ya. Kok bisa sih? Bayangkan penjualannya itu lebih kecil daripada beban pokoknya. Ibaratnya kita jual ST, kita jual 1000 tapi bahan pokoknya 1500. Tetapi mereka memiliki net profit margin yang gede banget, 259%. Ini kemungkinan datang dari penjualan aset kali ya. ROE-nya tinggi, 23% karena net profitnya tinggi. Coba kita cek satu persatu ya. PL-nya sih oke, 4 kalian. Cuman ini operatingnya sangat dikit, terus cash ratio juga tipis. Jadi coba kita cek satu persatu. Cek dari di sini penjualan dikurangi beban dapat rugi ya. Lalu dikurangi beban lagi dapat ruginya 46 M. Lalu ada penghasilan lain-lain. Nah, ini penghasilan lain-lain yang menyelamatkan NPGF ini, sehingga mereka mendapatkan laba 22 M di sini. Oke, coba kita cek ya. Dari penjualannya dulu deh, apa yang mereka jual kok rugi banget sih. Ini dia. Ada lain-lain, ada NPK Briket. Jadi lain-lainnya itu yang paling gede ya. Bebannya paling gede di persediaan awal bahan baku dan pembantu. Mungkin bahan baku mereka lagi jatuh harganya sehingga penjualannya nggak bagus. Oke, coba kita lihat di sini pendapatan lain-lain dari lain-lain ya. Nggak dirinci dengan detail juga di sini. Kalau gitu kita coba lihat laporan arus kas. Ini dia. Penerimaan dari pelanggan 90 M tapi masih minus.
penerimaan dari penjualan aset tetap 280M. Nah, ini dia ya. Jadi benar ya, karena penjualan aset tetap lah, maka mereka bisa mendapatkan laba. Tapi kalau misalnya mereka udah nggak jual aset tetap, mereka pasti rugi nih. Jadi ini kenapa saya taruh di posisi terakhir ya. Operasinya tidak terlalu produktif. Sekarang kita coba lihat di posisi kedua, yakni aman. Apa mereka aman atau tidak? Kita akan lihat dari sini terlebih dahulu. Makmur Berkah Amanda Tbk dengan kode emiten AMAN atau kita panggil aja aman. Dari beritanya terlebih dahulu. Overall sih nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan ya. Jadi kita langsung lanjut ke profil mereka. Jadi mereka merupakan perusahaan properti yang didirikan pada tahun 96. Perusahaan properti bagaimana prospeknya? Untuk sekarang sih masih belum terlalu cerah ya. Kita akan lihat pemegang sahamnya, posisi publik 15% masih aman. Lalu ada Gria Prima Amanda memegang 81%. Beritanya juga masih aman. Kita coba lihat laporan keuangannya sudah update sampai kuartal kedua. Salah ya. Aman. Kuartal kedua. Ini yang konsol ya. Yang sudah direkap. Coba kita lihat dari cashnya dulu. Cashnya sebesar 9M di sini. Hutangnya bagaimana? Hutang jangka pendek 242 juta. Bentar. Berarti tadi itu 9,9 juta. Lalu di sini 242 juta. Jadi beda banget cashnya ya. Cashnya cuma 4%. Well, oke. Sekarang kita lihat dulu usahanya bagaimana. Marginnya sih tebel ya, cuma ROE-nya agak dikit karena salesnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Salesnya 69M doang meskipun memiliki aset yang banyak banget. Jadi perlu ditingkatkan salesnya aja sih. Coba kita lihat pendapatan usaha dikurangi beban, dikurangi lagi beban lain-lain, dapat laba sebelum pajak penghasilan. Coba kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan usaha. Ini dia ya. Dari unit gudang 21M, lalu ada sewa 22M. Overall kebanyakan datang dari hotel ya. Dari hotel, lalu dari unit gudang. Jadi mereka membuat gudang terus dijual, lalu ada juga yang disewa. Kebanyakan datang dari sewa sih. Tapi ini connya cukup tebal ya. Cuman cashnya agak tipis memang. Oke, overall aman ini sih cukup aman, tapi cashnya nggak aman ya. Jadi semoga mereka dapat cash lebih banyak lagi. Untuk arus cashnya bagaimana? Coba kita lihat apakah cukup sehat cashnya. Nah ini dia. Dari penerimaan dari pelanggan, dari aktivitas operasi itu ada 41M ya. Oke, lalu dari investasi masih minus. Mereka itu menginvestasikan ke properti. Lalu dari pendanaan mereka juga ada pembayaran pinjaman bank juga. Karena itulah mereka masih rugi. Minus 88M itu karena pembayaran hutang sih yang gede di sini ya. Padahal sebelumnya mereka memiliki cash yang cukup tebal di tahun 2021 ya. Cashnya ada 97M, tapi tiba-tiba di tahun 2023 sisa 9,9M. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa harga sahamnya dari harganya 1000 turun ke 123 sekarang, karena itulah ya PR-nya nggak terlalu wow gimana. Lalu cashnya juga agak tipis ya. Jadi kita lihat ke depannya aman ini bakal kayak gimana. Piutangnya sih mungkin gede ya. Coba kita lihat. Piutangnya itu sebesar, piutangnya cuma 6,9M ya. Gedenya di uang muka dan biaya dibayar di muka. Oke, overall dari posisi kedua masih belum terlalu aman juga. Sekarang kita lihat di posisi pertama kita apakah juga cukup aman, yakni Merdeka Battery Materials Tbk dengan kode emiten MBMA. Dari beritanya dulu, PD Jaya Raja Baterai dan lain-lain ya. Sekarang coba kita lihat profil mereka.
soal gitu sih, smelter, proyek dan lain-lain. Mereka IPO tahun 2023, jadi masih segar sekali, bergerak di bidang produsen baterai. Prospeknya bagaimana? Tergantung ya. Saya sih masih belum terlalu tahu masa depannya bagaimana. Yang penting baterai katanya sih itu adalah kendaraan masa depan kita. Jadi bakal ada mobil baterai, motor berat baterai, bus baterai juga. Bahkan pesawat pun katanya mau dibikin baterai, tapi meskipun sekarang masih mustahil ya, karena baterai itu berat, kalau dipakai di pesawat bakar tidak efisien. Sekarang coba kita lihat pemegang sahamnya ya, prospeknya sih biasa-biasa aja untuk sekarang. Posisi publik 16% masih aman. Lalu ada Merdeka Energi Nusantara memegang 49%. Overall beritanya juga oke-oke aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan MBMA ini yang baru update di kuartal ketiga 2022. Coba kita cek di ET Business sih kuartal ketiga ya. Coba kita lihat, di sini masih belum ya. 2022 kuartal ketiga. Di PDF-nya sih nggak ada, nggak bisa. Jadi kita langsung coba langsung dari websitenya aja. Investor, laporan keuangan 2023. Belum ada ya. Coba 2022. Yang mana ya? Laporan keuangan konsolidasi 2022. Informasi keuangan pro forma. Apa ini? Kita coba lihat. Ini yang 2021, 2022. Berarti ini yang tahun 2022 juga sih. Coba kita lihat yang ini. Ini juga sama sih. Tanggal 23 Mei 2023. Yap, ini yang akhir tahun 2022 ya. Lebih update dari yang ET Business. Coba kita cek dari cashnya dulu. 280 juta untuk hutang jangka pendek, 164 juta. Jadi masih aman cashnya. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan usaha dikurangi beban, dapat laba kotor dikurangi lagi beban, dapat laba usaha dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak 37 M di sini ya. Oke, coba kita lihat laba tahun berjalannya 37 M. Oke, untuk operating profit marginnya, kalau dari ET Business sih 8% ya. Net profit margin 15%, masih cukup standar. LE-nya sih cukup bagus, 18%. 37 juta US dollar itu berarti sekitar 18,5 560 M. Berarti menurun dong. Yap, kira-kira seperti inilah. Coba kita bagi market cap-nya 92 triliun dibagi dengan 687 M. Berarti PR-nya itu sekitar 15 kali. Bukan. 150 kali malahan ya. Masih agak mahal ini saham. Jadi meskipun di posisi pertama, tapi PR-nya masih agak mahal. Jadi kalau ditanya dari ketiga perusahaan ini, masih belum ada yang menarik. Coba kita lihat MBMA ini pendapatannya dari mana. Usaha. Ini ya, dari ekspor, NPI itu mungkin nikel ya.
ada yang jual di ITSS dan lain-lain. Oke. NPI. NPI itu apa? NPI adalah nickel pig iron, merupakan ferronickel berkadar dengan berkadar rendah. Latar belakang diproduksinya adalah sebagai alternatif pengganti ferronickel sebagai bahan baku dalam pembuatan baja tahan karat. Oke, paling gitu aja sih dari ketiga perusahaan ini, masih belum ada yang menarik ya. Jadi skip dulu, cari dulu perusahaan yang lebih menarik lagi. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.